Bismillah, 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 bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ada apa? Ada apa? Kita waktunya dikit ya. Siap fokus? Para guru minta izin. Mohon maaf. Di waktu ya. Berarti hanya 10 menit. Sampai setengah 2 dan harus ditutup doa. Berarti ini sudah 1.13, berarti sisanya tinggal 12 menit berarti. Enggak kan kata Bang harus saya nanti. Kita harus memberi contoh ya. Kalau ada pro kontra kota eta pro, kita harus mematuhi proko eta pro top protokol. Berhati kantong. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwasanya surah Yunus 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Manakala manusia mendapatkan fadl dari Allah, manakala manusia mendapatkan rahmat dari Allah, maka manusia seyogianya bergembira. Ada 3 informasi yang kita dapat dari sepenggal ayat ini. Informasi pertama, manusia mendapat fadl dari Allah. Informasi kedua, manusia mendapat rahmat dari Allah. Informasi ketiga, siapapun yang mendapatkan fadl dari Allah, siapapun yang mendapatkan rahmat dari Allah, maka seyogianya dia bergembira. Maka seyogianya dia Di sini kita membutuhkan penjabaran lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan fadl dari Allah, apa yang dimaksud dengan rahmat dari Allah. Kalaupun secara terjemah, fadl dari Allah adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Rahmat Allah artinya kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Lalu apa konkretnya? Konkretnya bisa dibuka di dalam kitab Ad-Durrul Manzur yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya fadlullahi al-ilmu wa rahmatuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan keutamaan Allah adalah ilmu, yang dimaksud dengan kasih sayang Allah adalah Rasulullah. Artinya Baraya Sangkan, artinya Baraya Laksana, artinya Baraya Ibun, artinya Baraya Kabupaten Bandung. Siapapun manusia yang mendapatkan tambahan ilmu dari Allah, maka dia wajib bergembira, saudara-saudara. Seandainya pada malam ini saya berbuat membagi kalian satu orang satu batang emas, niscaya kalian akan berbahagia, tapi itu hanyalah urusan dunia belaka, saudara-saudara. Seandainya pemirsa Ajengan Wildan pada malam hari ini membagi setiap satu jamaah yang hadir di acara Sangkan Laksana Kecamatan Ibun ini dengan setiap satu orang ini dibagi segepok duit ewang, kemudian kalian merasa berbahagia. Atau yang jomblo-jomblo, setiap satu orang ini diberi jodoh oleh Ajengan Wildan. Atau setiap yang punya hutang oleh Ajengan Wildan, setiap satu orangnya dilunasin hutangnya masing-masing. Secara duniawi kalian memang bahagia, dan itu masuk akal lumrah dan manusiawi, saudara-saudara. Namun yang perlu dipahami dari ayat yang telah disampaikan tadi sejak semula, bahwasanya kalau dunia bisa membuat kalian bahagia, kalau tambahan harta bisa membuat kalian bahagia, kalau tambahan benda bisa membuat kalian bahagia, kalau tambahan keduniaan bisa membuat kalian bergembira, maka demi Allah melalui ayat ini ditegaskan, siapapun yang bertambah ilmu dia harus lebih
mas senang, tambah ilmu mesti jauh lebih senang. Tambah duit senang, tambah ilmu mesti jauh lebih senang. Betul, betul. Malam ini kalian dapat ilmu. Malam ini kalian dapat ilmu. Jawab. Malam ini dapat ilmu mah. Dapat ilmu. Tadi pas disawer kabage. Tapi sabara manusia nu kabage. Walaupun kalian tidak keagihan di tasaweran di ajengan Wildan, tapi tetap kalian adalah manusia paling beruntung malam hari ini. Kenapa? Karena bertambah ilmu dan itu lebih baik, saudara-saudara. Betul. Karena dengan ilmu kita bisa memahami bagaimana caranya jatuh cinta. Karena cinta ini butuh ilmu, coy. Cinta tanpa ilmu ngaco. Cinta tanpa ilmu ngaco. Cinta tanpa ilmu berantakan. Orang bisa mengatasnamakan cinta, tapi pada akhirnya kemudian menjadi sebuah kekeliruan. Seperti setiap tanggal 14 Februari katanya adalah hari Valentine. Dengan mengatasnamakan cinta kemudian booking hotel lalu cus-cus. Ini bukan sebuah pengatasnamaan cinta dengan sejujurnya cinta, saudara-saudara. Ini masalah. Artinya cinta ini mesti pakai ilmu. Lalu malam hari ini kita berhimpun di sini. Malam hari ini kita berkumpul di sini semua karena cinta. Malam hari ini kita berkumpul di sini semua karena cinta. Malam ini kita bersedia malam-malam di sini kumpul walaupun suasana dingin semua karena cinta. Walaupun bekal duduk di situ nggak ada empuk-empuknya tapi tetap kalian bertahan di sini karena cinta. Semua karena cinta. Karena cinta. Semua karena cinta. Apa? Kulan. Semua karena cinta. Tapi jangan ngaku-ngaku, coy. Jangan ngaku-ngaku. Cinta itu butuh bukur. Lamun kuah na hungkul geus beak bukurna teu pati gining eta sasayogian teh berah. Butuh bukur. Naon buktina? Mimiti tembongan heula tina cirina. Mimiti tembongan heula tina cirina. Ada cirina tos disebat-sebat di awal bunga. 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 Maka hashtag malam ini untuk update status kalian. Hashtag bersamamu aku bunga. Tolong ulangi. Bersamamu aku bunga. Tolong ulangi. Bersamamu aku bunga. Ini itu ngerti naon eta jempol di gitu-gitu. Asia mah kena duit wae. Duit. Ieu mau balik datang ka dieu teh. Sineng teh sopan. Ya, mau balik mah teu butuh duit. Duit nu butuh ku mau balik. Ini bika maksa ajengan Wildan kajen teuing ngabongkar tabunganana demi ngabiayaan acara wengi ayeuna. Tepuk tangan buat ajengan Wildan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini saking hebatnya bunga yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini kita mendapatkan ilmu dan di waktu yang sama kita juga bunga dengan poin selanjutnya yang lebih detail dan lebih spesifik bahwasanya rahmat Allah adalah diutusnya Habibuna wa Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini jelas Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, lebih menjelaskan tentang bahwasanya keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi semesta termasuk kita di dalamnya. Maka alasan kita berbahagia malam hari ini lebih kuat. Betul. Kalau bahagia adalah perintah Allah, jangan lupakan prinsip di dalam perintah Allah pasti ada kebaikan. Tolong ulangi. Di dalam perintah Allah pasti ada kebaikan. Tolong ulangi. Maka siapapun yang menjalankan perintah Allah niscaya dia akan mendapatkan kebaikan. Mari kita bikin contoh. Ashabul Kahfi, ulama-ulama saleh. Menjaga ulama adalah sebuah keniscayaan. Mengawal para ulama adalah sebuah keharusan, kemestian. Manusia menjalankannya bagus, tapi riwayat Ashabul Kahfi mengatakan yang menjaga Ashabul Kahfi bukan manusia tapi seekor anjing, saudara-saudara. Yang menjaga Ashabul Kahfi bukan hansip, yang menjaga Ashabul Kahfi bukan satpam, yang menjaga Ashabul Kahfi bukan polisi, yang menjaga Ashabul Kahfi bukan tentara, yang menjaga Ashabul Kahfi bukan banser, yang menjaga Ashabul Kahfi seekor anjing, saudara-saudara.
Kahfi adalah seekor anjing, saudara-saudara. Tapi hebatnya lagi, seekor anjing yang menjaga Ashabul Kahfi karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seekor anjing ini mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, saudara-saudara. Ashabul Kahfi, halo, ulama, orang saleh dijaga oleh seekor anjing, saudara-saudara. Ini anjing ini diberi penghormatan oleh Allah. Semua binatang di akhirat, ada yang bertanya, apakah binatang itu setelah musnah karena kiamat, apakah binatang akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Jawabannya iya. Binatang-binatang itu akan dibangkitkan lagi di akhirat, tapi tentu dengan sebab dan tujuan. Di antara tujuannya adalah binatang-binatang itu akan dibangkitkan bila mana mereka menjadi saksi dan bukti di antaranya kezaliman manusia, dan itu akan menjadi salah satu materi dalam persidangan akhirat. Lamun aya awewe anu pernah ngagunting celi ucing, lamun aya jelema pernah najong ucing ngazalim, eta ucing bakal dihirupkeun deui ku Allah jadi saksi jeung bukti dina hisab pengadilan akhirat, sehingga eta jelema terbukti pernah ngazalim satu, kemudian manehna kudu narima tapak kagorengan manehna sorangan. Lamun aya awewe anu sok masak lauk emas, bari lauk emas eta can yakin paeh, can pasti paeh, mayang dikerok sisikna, sebuah kezaliman yang nyata, eta lauk emas bakal dihirupkeun deui, bakal kasalira teh ngabeungbeuratan hisabna, bakal kasalira teh ngarepotkeun kana hisab salira. Abot lalaura gara-gara lauk emas. Aya awewe di dieu sok ngerok lauk emas, bari eta lauk emas teh hirup keneh. Doraka sia. Aturan fikih sina paeh heula laukna. Pencit kumaha pencit ada bohongan. Takol huluna. Jadi memeh dikerok, takol heula huluna. Baturan memeh dikerok. Ini prinsip tongpo, memeh dikerok. Kalimat sederhana tapi bisa nyelamatkan di akhirat daripada dihisab gara-gara lauk emas. Memeh dikerok, takol heula huluna. Matak balik ti dieu lamun salaki asup angin minta dikerok untung ngalawan nurut ka salaki mah. Ngan inget memeh dikerok. Saya. Akan tetapi setelah pengadilan itu berakhir, liyatala syauna ba'daha. Itu binatang itu akan dimusnahkan lagi oleh Allah. Semua akan dimusnahkan lagi oleh Allah. Tapi ada satu binatang yang tidak dimusnahkan oleh Allah, yaitu seekor anjing yang dulu pernah menjaga Ashabul Kahfi. Dan dia punya nama. Pengurutan sama ini masalah. Urang mah ceramah. Kecuali satu binatang ini, dia hewan, dia binatang, seekor anjing yang dulu menjaga Ashabul Kahfi. Dan seekor anjing ini punya nama. Namanya Qitmir. Namanya Qitmir ini dibangkitkan di akhirat, tapi tidak sebagai seekor anjing, saudara-saudara, tapi dibangkitkan sebagai seorang pemuda yang gagah dan ganteng. Badannya tinggi, montok, putih, kasep, karasepen, rambutnya panjang, mantap di kacamata. Kaya usia pemuda di dunia berusia 30 tahun. Gagah, kasep, dan menjadi penghuni surga. Lihat, karena mengikuti perintah Allah, seekor anjing bisa menjadi manusia. Tapi gara-gara tidak mengikuti perintah Allah, manusia di akhirat bisa dibangkitkan menjadi seekor anjing, saudara-saudara. Astagfirullah. Silahkan pilih, mau jadi manusia yang dibangkitkan jadi anjing, atau hari ini kau bersedia hinakan di hidupmu, hinakan muncrat aing ngomong, hinakan dirimu di hadapan orang tuamu, hinakan dirimu di hadapan ulama-ulamamu, hinakan dirimu di hadapan guru-gurumu. Jadilah anjing-anjing yang bersedia menjaga ulama, jadilah anjing-anjing yang bersedia menjaga pesantren, jadilah anjing-anjing yang bersedia menjaga majelis saleh. Niscaya kau di akhirat akan dibangkitkan sebagai manusia yang mulia, saudara-saudara. Kalau kalian bertanya siapa Muhammad hari ini, saya siap bersama kalian. Mari kita menjadi anjing-anjingnya para ulama, saudara-saudara. Siap. Naon eta? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iya ngaranna pugu. Ngomongkeun anjing ge pugu ka mana lumpat, nah daripada ngomong unyang anjing kana odading mangoleh. Serasa Iron Man. Iron Man huntus iya. Ini satu nuturkan perintah Allah menang berkah. Ajib. Oke.
Analogi sederhana ini mari kita giring. Analogi sederhana ini mari kita bawa ke pembahasan muludan, coy. Analogi sederhana ini mari kita giring ke pembahasan muludan, coy. Pembahasan ini mari kita giring ke arah pembahasan muludan, coy. Mari kita bahas berkesesuaian dengan acara malam ini, biar jelas gitu arah ngomongnya. Orang giring. Apaan tadi sahur ayat lagi jelas. Sahur Yunus 58 di mana-mana. Ngerosot gitu. Soalnya montok, jadi tungirnya kurang nolol saya. Kalau saya pegang mah tungir saya bisa saya kaitin di situ. Beraya. Berbahagialah kalian yang masih pegang karena punya tungir yang nolol. Muludan, perintahnya jelas tadi bahwa manusia disuruh gembira. Oke, Allah nyuruh kita gembira karena adanya Rasulullah. Kita Muslim. Ternyata fakta menjelaskan, sejarah membuktikan, bahkan seorang kafir yang jelas-jelas dia kafir, dia mendapat penghargaan dari Allah gara-gara si kafir ini bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya yang mulia Maulana As-Sayyid Abuya Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Malik Al-Hasan Al-Makki rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau sedang ceramah, sedang khutbah, sedang pengajian ihtifal, sedang maulid dengan wibawanya. Datang orang menegur di Cililin di Mekah, Saudi di Arab. Di itu kan ideologi tunggal Wahabi, temenang muludan. Lain karena ayat corona, memang temenang muludan. Anjunan uji ceramah, lucu ceramah. Datang petugas dari kerajaan menegur saudara-saudara dengan pertanyaan, untuk apa kegiatan ini? Nanaonan acara ini? Beliau menjawab dengan penuh ilmu. As-Sayyid Abuya Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau menjawab penuh ilmu. Yang jawaban ini membuat sang petugas kelu tak bisa menjawab. Bingung ngahulang geus bisa nemal nanaon deui. Anu pada akhirna baraya. Petugas ini pulang. Teu ngomong nanaon deui. Yang dahsyat, dia pulang, dia letakkan jabatannya, dia mengundurkan diri, tidak lagi jadi petugas kerajaan. Dia bersedia meletakkan jabatan yang selama ini menjadi penghidupan dirinya, dan besoknya dia kembali menemui Abuya Maliki dan meminta Abuya Maliki bersedia menerima dirinya jadi muridnya. Ada apa ini? Apa jawaban Abuya Maliki? Dan sedahsyat apa jawaban Abuya Maliki? Abuya Maliki waktu itu menjawab, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu masruran bi ahmada wa mata muwahhida." Jawaban inilah yang membuat sang petugas minta dirinya diterima jadi murid. Padahal ini adalah orang yang paling depan menolak maulid, akhirnya menjadi orang yang paling depan membela maulid. Jawaban ini ajib. Terangkan ulah, jelaskan ulah. Idza kana hada kafiran ja'adammu, bila mana seorang kafir yang kehinaan si kafir ini terabadikan di dalam Al-Quran, ditabbat yadahu fil jahim mukhallada, sehingga dia abadi sebagai suluh neraka, abadi sebagai penghuni neraka. Tapi ata annahu fi yaumil itsnaini daiman, selamanya setiap hari Senin di neraka dia diberi keringanan siksa. Seakan setiap hari Senin walaupun dia berada di neraka namun dia tidak menderita. Kenapa? Yukhaffafu anhu, diringankan adabnya, lisururi bi ahmada, karena orang ini dulu pernah berbahagia di kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari kalimat bitabbat yadahu terindikasikan bahwa yang dimaksud adalah Abu Lahab, karena di dalam Al-Quran tabbat yada Abi Lahab dengan lafaz bitabbat yadahu fil jahim mukhallada mengindikasikan yang dimaksud adalah Abu Lahab. Abu Lahab walaupun dia memusuhi dakwah Rasul, tapi dulu si kafir ini pernah berbahagia saat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak si Abu Lahab bahagia? Si Abu Lahab ini adalah saudara dari Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah adalah ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abdullah menikahi Siti Aminah. Siti Aminah dalam keadaan hamil. Sayyid Abdullah pergi berdagang.
sebelum pulang, ternyata yang pulang malah namanya Said Abdullah wafat di perjalanan. Akhirnya yang di dalam kandungan sudah yatim sebelum kelahiran. Siti Aminah menjadi seorang janda yang hamil. Suaminya meninggal. Saudara-saudara laki-laki dari suaminya, di antaranya adalah Abu Lahab, di antaranya adalah Abu Talib, di antaranya adalah Sayyidina Hamzah, di antaranya adalah Sayyidina Abbas, dan yang lainnya. Mereka siap membela Siti Aminah sebagai adik ipar yang pada saat itu sedang hamil. Ketika lahir anak, mereka siap berkata bahwa yang terlahir itu adalah anak saya. Setiap masing-masing satu orang berkata seperti itu. Abu Lahab yang status nasabnya adalah paman dari bayi yang di dalam kandungan, itu siap jadi ayah bagi anak yang akan lahir. Apalagi ketika lahir adalah anak laki-laki. Dengan budaya Arab, orang Arab bunga lamun lahir anak lelaki. Beda lamun lahirna anak awewe, ngarasa kawirangan namun bijil awewe. Lebih kalau bakasus di zaman jahiliyah, nu lahir awewe tekanyahoan ku inungna sare, orokna kersare, dicokot orokna, ngagali tanah terus dikubur hirup-hirup. Lamun lahir anak awewe, tapi lamun lalaki bunga. Pas menang beja si Abu Lahab, Siti Aminah tas ngalahirkeun. Ainu lahirna teh geuningan lalaki, si Abu Lahab bunga. Nepi ka engklak-engklak kana pae jalan negeri Mekah, anak aing lalaki, anak aing lalaki. Engklak si Abu Lahab. Engklak si Abu Lahab mapai Mekah, anak aing. Nyebut teh anak aing waladi, padahal lain. Tapi dia aku anak kumanehna. Da budaya Arab mah kitu, ka alo ge nyebut anak, ka emang nyebut bapak. Ka anak nyebut, ka alo nyebut anak, ka emang nyebut siga kangjeng Nabi Ibrahim, ka emang nyebut bapak. Baraya-baraya sadayana hadirin hadirat muslimin muslimat. Ieu si Abu Lahab anak aing lalaki anak. Nabi ka jelema teh heran, "Mang Abu Lahab, ari mang kunaon?" Bunga ken, bunga kunaon? Anak aing, anakna kumaha kitu lalaki. Oh selamat atuh mang. Nah siang ngucapkeun selamat ka aing, nya ngiring bunga, ngilu bunga sia, ngiring atuh kantana. Nuhun atuh, di mana imah? Belah kulon mang, sapi hiji dikirim ka imah maneh. Engklak deui anak aing lalaki. Panggih jeung jelema, selamat mang, selamat naraon. Ka Nabi bejeuna meunang lalaki deui. Heuh, anakna lalaki. Heuh, ngucapkeun selamat ka urang ngilu bunga atuh. Heuh, imah belah mana? Dipalih kaler kulan onta hiji dikirim. Beratus-ratus kuda, beratus onta, beratus sapi dibagikeun ku si Abu Lahab. Kenapa? Bahagia dengan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Bahkan ketika semua mendengar bahwa Sayyidu Makkah, yakni Sayyid Abdul Muttalib, gaduh incu lalaki, sadayana nganterkeun susuna. Bener. Semua awewe yang sedang menyusui, berarti kan neneknya nuju seueur gitu. Itu semua menawarkan diri untuk meneneni. Sopan, kalau susu itu kasar, kalau susu itu kasar. Bahasa masa susu naon? Atau nuhun? Baraya sadayana. Nenen itu bahasa Arab. Nunen. Artinya dua nun. Tinggalin nun. Titik hiji. Dan nunnya ada dua. Eta mah 40 tahun ke handap. Lamun 80 tahun ka luhur eta nun jadi ba titikna di handap. Baraya muslimin. Itu karya ulama itu pakai bahasa Arab. Magas. Siapa ngomong kenenen berkisah. Sarwa jang urang. Saudara-saudara hadirin Allah. Semua menawarkan biar aku yang menyusuinya. Biar aku yang menyusuinya. Karena ada budaya menyusui anak orang hebat berarti itu naik derajat gitu. Pada nawisan kumajak si Abu Lahab. Kela. Ngonah wis yang ngasong-ngasong susu. Urang bapana bari nepak dada si Abu Lahab. Urang bapana nung nang tukunana nyusuna kusaha. Ngonah bae ngasong-ngasong susu. Ini cerita sebelum Sayyidah Halimah Sa'diyah belum. Abu Lahab pulang. Ngobrol jeung pamajikan. Tapi lamun teu disusuan ku batur disusuan ku saha nya woi. Usahanya woi. Abu Lahab mikir. Lalu ketika mikir Abu Lahab ngareret, si Abu Lahab boga amat. You know amat? Abid versi AWW, budak belian hamba sahaya tapi AWW, dia punya amat namanya Thuwaibah. Namanya siapa? Thuwaibah. Thuwaibah.
Mana kan kerboga budak kenyusuan. Mohon kulan. Berarti mana bisa nyusuan anak orang? Ya kan tenan. Susuan anak orang. Mangga. Tapi kela. Naon deui? Mana yang amat? Hamba saya budak belian. Kela. Manya anak orang disusuan ku amat. Anak orang disusuan ku hamba saya. Teu pantes. Teu mapakan. Akeh heula. Oh mangga tuh pangarsa. Si Amat Thuwaibah mundur. Tapi si Abu Lahab mikir deui. Aha. Aku ada ide. Ya maksud saya itu, aku ada ide. Kenapa tidak Thuwaibah aku merdekakan saja. Fa'ataqoha, maka ngemerdekakan si Abu Lahab ke Thuwaibah. Wa ardu'atin nabiyya, sarang nyusuan ieu Thuwaibah kajungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Besar di hadapan mereka, mimpi nutohaga di hadapan mereka. Mereka melihat sebuah tempat bernama neraka yang di sana Abu Lahab, namun Abu Lahab tidak terlihat menderita. Sehingga mereka bertanya kepada Abu Lahab, "Madza laqita ya Abu Lahab?" Ai salira bisa kieu naon euy. Lalu Abu Lahab menjawab, "Mali arakum ba'di ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Thuwaibah." Hal ini tidak pernah kau dapati kecuali engkau melihatku mendapatkan ringannya penderitaanku di neraka gara-gara aku dulu memerdekakan Thuwaibah. Demi Thuwaibah bisa menyusui Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal yang dilakukan si Abu Lahab ketika dia berbahagia dengan kelahiran Nabi. Walaupun pada akhirnya si Abu Lahab ini adalah seorang musuh bagi dakwah, musuh bagi agama, tapi pernah dia melakukan kebahagiaan. Allah tidak melupakan itu. Allah catat itu sebagai satu hal yang membuat ringan adab bagi si Abu Lahab. Yukhaffafu anhu li sururi bi Ahmada. Lalu Abu Yamaliki bertanya kepada sang petugas, "Famal dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu?" Bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya masruran bi Ahmada, bahagia dengan adanya baginda Nabi Muhammad. Tiap tahun dia baca maulid, tiap bulan dia baca maulid, bahkan tiap minggu dia baca maulid. Sepanjang hidup dia bahagia dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang digaris bawahnya adalah pada kalimat terakhir, wa mata muwahhida, namun wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Kalau si Abu Lahab mati sebagai kafir, dihargai karena pernah bahagia dengan lahir Nabi. Bagaimana dengan seorang muslim yang sepanjang hidupnya muslim dan mati sebagai seorang muslim dan sepanjang hidupnya dia cinta kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, dikumpulkan orang yang mencintai dengan orang yang dia cintai. Kalau cintamu kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah pemegang kunci surga dan Nabi Muhammad akan tinggal di surga, niscaya cintamu kepada Nabi Muhammad akan membawamu ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi lewi tos cekap sakitulah kala. Jadi lalaki jembe setong nemalan kuat mana nih mah ya awewe karunya awewe hoyong stop hoyong lanjut, hoyong stop hoyong lanjut, hoyong stop hoyong lanjut, awewe hoyong naon, awewe hoyong stop hoyong lanjut, awewe hoyong naon, ce nu bener nemal deh ce. Abdi mah biasa-biasa nanya ari ece nah kitu nemal deh. Abdi jadi GR ece sih ngomongkeun abdi. Saudara-saudara, cukup sudah ya. Kesimpulannya begini, kesimpulan dah langsung kesimpulan geus tong nyawan. Hoyong keneh. Enggak modal ngonang ce. Saudara-saudara, kesimpulannya kalau seekor anjing gara-gara mengikuti perintah Allah dia dimuliakan. Kalau seorang kafir gara-gara berbahagia dengan lahirnya Rasulullah maka dia diberi penghargaan. Bagaimana dengan kita manusia dan kita muslim sejak kecil dan kita mengikuti ulama, kita hadir bermajlis, apa yang akan kita dapatkan? Percayalah, kita mudah-mudahan sing yakin ngariung sareng junjungan. Amin. Terakhir sebelum kita berikan mikrofon ini kepada senior abdi, guru abdi, pangarsa Kiai Haji Ahmad Fauzi Imran di samping di pali dia dan pangarsana ajengan Anom Dangi Ilham. Sebelum mikrofon kita kembalikan sehingga memimpin doa dan menutup acara. Laras menutupnya ajengan dan
Saya tutup dengan sholawat yang harus kalian jawab. Sia, ya can beres karek sia, kalem. Soalnya can katalar, dek nekar dan ditulisna bahasa ke perjalanan menuju lokasi ceramah di bumi dina mobil ngetikna. Sia, mana can kapanggih kala. Bentar. Jawabnya. Siapa Tuhanmu? Kita jawab. Mang ya urungkeun. Siap. Jawabnya ulah bakal ditakol tarang mah. Siapa Tuhanmu? Bagus. Perbanyak menyembah. Bagus. Siapa Tuhanmu? Perbanyak menyembah Allah Ta'ala yang menghidupkanmu. Allah Ampunkan dosa
Allah, sungguh hamba adalah seorang hamba dengan beban hidup yang begitu berat. Banyak pula dosa pada diri hamba, bahkan dosanya tak terhingga bagikan pepasir di sepanjang bibir pantai. Maka hamba memohon kepadamu, doa diijabah, dosa diampuni, Allahumma amin. Sasarangan jeung abdi urang ngaaminan doa pangersa Kiai Haji Ahmad Fauzi Imron dan pangersa ajengan anom Dai Ilham Badai Aswaja sakitu anu kabihatur tadawi di abdi ngalangkung pada celik mereka bagi jemaah Instagram follow atur